Pemaparan peserta lomba akan disampaikan oleh Kepala Desa Montabaru dan didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua BPD Desa Montabaru. Kepada yang kami hormati, mohon berkenan Bapak Didin Friansah, Sarjana Sosial, dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Montabaru, Ibu Ayu Fani Suhesti, Sarjana Pendidikan, dengan Ketua BPD Desa Montabaru, Bapak Dedi, Sarjana Pendidikan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Tim Penilai Lomba Desa dan Lomba Posyandu Keluarga tingkat Kabupaten Bima tahun 2023, sekaligus pimpinan kami, Kepala Dinas DPMDes Kabupaten Bima beserta anggota tim. Yang kami hormati Bapak Camat Lambu, yang kami hormati Bapak Kapolsek Lambu, yang kami hormati Bapak dan Posramil Lambu, yang kami hormati Bapak KUPT yang ada di wilayah Kecamatan Lambu, yang kami hormati Bapak Ketua Forum beserta seluruh anggota Kepala Desa se-Kecamatan Lambu, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lambu, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah lingkup Kecamatan Lambu, yang kami hormati, kami muliakan, kami taati para guru, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, singkatnya Bapak Ibu hadirin, tamu undangan, serta keluarga besar Mada yang ada di Desa Montabaru yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang menjelang sore hari ini kita masih dilimpahi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua dapat berkenan hadir dalam mengikuti rangkaian lomba desa dan lomba posyandu keluarga tingkat Kabupaten Bima tahun 2023. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati, sang pembawa risalah Islam yang mampu menuntun kita semua menuju alam yang terang benderang dalam cahaya dinul Islam. Mudah-mudahan melalui lomba desa, lomba posyandu keluarga ini, kita tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ketua Tim Penilai beserta anggota yang kami hormati dan kami muliakan, pada kesempatan sore hari yang mulia ini, izinkan saya, Kepala Desa Montabaru Didin Friansah, Sarjana Sosial, yang didampingi oleh istri saya, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Montabaru, Ibu Ayu Fani Suhesti, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Ketua BPD Desa Montabaru, Bapak Dedi, Sarjana Pendidikan, untuk menyampaikan atau mempresentasikan keadaan desa kami. Visi desa kami terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Misi membumikan Al-Quran, mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, memudahkan akses kebutuhan pertanian,
mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan kemitraan lembaga desa yang loyal. Bapak Ibu, sejarah singkat desa kami, nama Desa Montabaru diambil dari sebuah nama gunung yang terletak di belakang duduk Bapak Ibu para tim juri, yang dinamakan dengan Gunung Muntah. Sehingga para sesepuh, para pendiri Montabaru waktu satu desa dengan Kaleo, para sesepuh waktu itu mengkolaborasikan lahirnya desa baru sesuai dengan adanya gunung yang ada di sebagai simbolis desa Montabaru ini, sehingga dikolaborasikan dengan desa yang baru, yaitu Desa Montabaru. Bapak Ketua Tim dan anggota penilai lomba desa yang kami hormati, Desa Montabaru lahir pada tahun 2012 dari pemekaran Desa Kaleo yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembentukan 23 desa dalam wilayah Kabupaten Bima. Selama berdirinya Desa Montabaru mengalami pergantian kepala desa dari masa ke masa. Pejabat yang pertama seperti yang disampaikan oleh ayahanda kebanggaan kami, Bapak Dr. Andus M. Sidik pada tahun 2012. Kemudian dikukuhkan, kebetulan orang tua saya Bapak Yasin Yahya 2012 sampai 2015, 2 tahun 8 bulan beliau. Kemudian masuk pejabat Bapak Dr. Andus Nasrullah tahun 2015-2016. Selanjutnya Bapak Syafruddin, kakanda saya, 2016 sampai 2022. Dan alhamdulillah pada saat ini saya Didin Friansyah tahun 2022, tepatnya saya dilantik pada tanggal 3 Agustus 2022. Alhamdulillah sudah 9 bulan 22 hari dengan hari ini. Gambaran umum desa kami, letak batas administrasi Desa Montabaru terletak di sebelah utara Desa Kaleo, sebelah selatan Desa Hidirasa, sebelah barat Desa Parangina, dan sebelah timur Desa Kaleo. Desa Montabaru memiliki luas wilayah 748 km persegi. Serta pembagian lahan terdiri dari satu pemukiman warga 17 hektar, kemudian lahan pertanian 205 hektar, hutan 417 hektar, semak belukar 46 hektar, dan tegalan 63 hektar. Adapun keadaan sosial desa kami, yaitu dari luas wilayah tersebut tersebar jumlah penduduk Desa Montabaru di tahun 2021 sebanyak 2.489 jiwa, dan sebanyak dengan jumlah kakak 764 kepala keluarga. Kemudian pada tahun 2022 meningkat sebanyak 2.615 jiwa dan 774 kepala keluarga. Kepadatan penduduk tahun 2021 yaitu sebesar
3,3 jiwa per kilometer persegi. Kemudian kepadatan penduduk tahun 2022 yaitu sebesar 3,5 jiwa per kilometer persegi. Dari jumlah tersebut, Desa Montabaru memiliki derajat kesehatan yang relatif baik berdasarkan data kesehatan bahwa sebagai berikut. Di tahun 2021, gizi buruk sebanyak 3 orang dengan status sangat kurang 17 orang, stunting 15 orang. Pada tahun 2022 sedikit menurun, gizi buruk 1 orang, sementara sangat kurang 8 orang, dan stunting alhamdulillah 1 biji turun jadi 14. Gambaran singkat tingkat kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari besaran jumlah kemiskinan di desa. Dengan data terakhir, jumlah kemiskinan di desa kami adalah sebanyak 171 kepala keluarga. Tingkat kerawanan sosial pun menjadi tolak ukur dalam menilai kesejahteraan sosial dengan memiliki kualitas kepemudaan yang banyak meraih prestasi. Hal ini senada dengan tumbuhnya nilai pendidikan dan keagamaan yang ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai. Sarana di bidang pendidikan, PAUD 3 unit, kemudian SD yang kami miliki 1, SLTP 1, rumah tahfiz, kebetulan rumah tahfiznya diresmikan pada saat 1-2 bulan Mada dilantik, alhamdulillah, di akhir tahun 2022 kemarin. Sarana di bidang keagamaan ada 1 unit masjid, kemudian 6 unit musola, 1 unit surau. Tidak hanya pendidikan formal, pendidikan non formal seperti kegiatan-kegiatan remaja juga berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat seperti zikir, berjanji, yasinan, lomba-lomba keagamaan memperingati hari besar Islam dan sejenisnya. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi. Alokasi dana desa sumber PADES pada tahun 2021, PADES kami 5.500.000. Kemudian bersumber dari ADD 462.903.460 rupiah. Kemudian bersumber dari PRD 22.076.544 rupiah. Dengan jumlah pendapatan kami pada tahun 2021 1.422.233.004 rupiah. Kemudian pada tahun 2022 PADES kami sedikit menurun dari tahun 2021 5.500.000, PADES kami di 2022 jadi 5 juta. Sumber anggaran dari ADD sejumlah 450.436.658. Beberapa program penting dalam pemanfaatan dana desa untuk menunjang ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, normalisasi saluran irigasi desa dalam mendukung penyediaan air untuk pengelolaan lahan pertanian. Yang kedua, pembangunan jalan tani dalam memudahkan transportasi hasil panen. Yang ketiga, bantuan bibit pertanian sebagai suntikan modal dalam mendukung produktivitas hasil pertanian yang berkualitas. Yang keempat, pembangunan drainase, saluran pembuangan limbah dan penyediaan air bersih dalam mendukung kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kondisi pemerintahan desa kami. Dalam pelaksanaan tata kerja pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, 3 kasih,
3 KUR, dan 3 kepala dusun. Dari luas wilayah 748 km persegi, Desa Montabaru terbagi ke dalam 3 dusun, yaitu Dusun Sukadamai 1 dikepalai oleh Bapak Syahrudin Jamal, Kepala Dusun Sukadamai 2 yaitu Bapak Syahbudin. Kemudian Dusun Panggu Bapak Marwan Haji M. Said. Kemudian tersebar menjadi 5 ketua rukun warga dan 15 ketua rukun tetangga. Lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibentuk sangat membantu dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah di desa, seperti PKK, LPM, Lembaga Adat, Karang Taruna, RT, RW, Linmas Desa, Posyandu Desa, dan kelompok-kelompok organisasi lainnya seperti kelompok tani, kelompok kerajinan tangan, dan lain-lain. Penyelenggaraan pemerintah desa berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan hubungan kemitraan dengan BPD sangat harmonis yang selalu mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Potensi desa yang kami miliki: sumber daya alam, yang pertama, lahan pertanian subur seluas 205 hektar yang produktif menghasilkan berbagai produk tanaman hortikultura seperti bawang merah, kacang tanah, dan jagung. Yang kedua, potensi sumber mata air pegunungan di Sorinae dan Plomu sebagai sumber air pertanian dan pariwisata. Yang ketiga, tanah liat berkualitas sebagai bahan baku pembuatan bata dengan volume yang cukup melimpah. Potensi sumber daya manusia yang kami miliki: 1 jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi sebanyak 107 jiwa, pendidikan menengah 575 jiwa, dan pendidikan dasar 1012 jiwa. Jumlah penduduk yang menekuni usaha kerajinan tenun sebanyak 675 jiwa yang mencakup ibu rumah tangga dan remaja-remaja putri. Potensi sumber daya kelembagaan: yang pertama, organisasi kelembagaan pemerintahan desa yang lengkap dan berfungsi optimal. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari LPMD, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat, RT, dan RW. Bapak Ketua Tim Penilai beserta anggota yang kami hormati, dari berbagai paparan yang kami sampaikan tadi, terdapat beberapa permasalahan yang kami hadapi dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada di desa kami. Permasalahan itu, yang pertama, di bidang pemerintahan. Tidak tersedianya sarana prasarana yang cukup untuk lembaga kemasyarakatan, contohnya LPMD, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain, sehingga menghambat kelancaran koordinasi pembangunan desa. Yang kedua, di bidang pertanian, tidak cukupnya ketersediaan air irigasi untuk melayani seluruh areal pertanian, sehingga sebagian terpaksa menggunakan mesin pompa air dan sistem tada hujan. Kemudian permasalahan yang ketiga, pemberdayaan, kurangnya modal dan keahlian pelaku usaha industri rumah tangga atau tenun, sehingga menurunkan daya saing produk di pasaran. Inovasi yang kami miliki: penyediaan air bersih untuk masyarakat. Satu permasalahan, tidak tersedianya air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, di mana pada awalnya hanya 654 kepala keluarga yang bisa mendapatkan akses air bersih dari 774 kepala keluarga keseluruhan. Selebihnya menumpang fasilitas tetangga atau membeli dari pengusaha air galon.
Selanjutnya, kualitas air tanah untuk kebutuhan rumah tangga yang tidak layak dikonsumsi atau kadar garamnya tinggi, Pak. Kemudian solusi inovasi yang pertama, pengadaan sumber air bersih melalui sarana sumur bor dalam dan bak penampungan. Kemudian yang kedua, pengadaan sarana distribusi air atau pipanisasi keseluruhan rumah tangga yang membutuhkan. Yang ketiga, pengaturan mekanisme pengelolaan dan penyaluran air bersih dan sistem kerja petugas pengelola melalui keputusan kepala desa. Bapak Ketua Tim beserta anggota yang kami hormati, adapun rencana setelah lomba ini usai, yang pertama, dalam mendukung potensi yang dimiliki program yang dicanangkan, berikutnya adalah menyediakan saluran irigasi yang memadai dan pembangunan sumur bor dalam upaya penyediaan air untuk pengolahan lahan pertanian. Yang kedua, suntikan modal dan pelatihan dalam memberdayakan industri kerajinan di desa. Yang ketiga, penyediaan sarana prasarana yang memadai dalam mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan desa. Bapak Ketua Tim beserta anggota serta hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikian isi daripada apa yang kami paparkan pada kesempatan sore hari ini. Namun sebelumnya sedikit kami selipkan berbagai harapan dan permohonan kepada Ketua Tim dan anggota khususnya dan doa kita semua. Sedikit kami ceritakan bahwa Desa Montabaru ini di bawah kepemimpinan abang saya, Bapak Syafruddin Haji Yahya, pada tahun 2019 lalu pernah mengenyam atau meraih juara 1 tingkat kabupaten. Bahkan sampai ke tingkat provinsi itu mendapat juara 3. Oleh karena itu, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Camat, lebih khusus Sahibul Hajat pada kesempatan sore hari ini sangat berharap saya juga selaku pelaku waktu itu, karena saya staf administrasi BPD di bawah pimpinan Bapak Muhammad Dong, juga tahu persis bagaimana sih proses lomba desa ini supaya kita bisa meraih prestasi-prestasi itu, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, rasa penasaran itu kami mohon untuk diberikan rekom kepada saya untuk meraih kembali atau menginjakkan kaki kembali di Udayana untuk sedikit lebih tinggi lagi meraih prestasi sebelumnya. Bapak Ketua Tim, hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kami akhiri, sedikit Mada sampaikan, Bapak Ibu hadirin, menang bukanlah segalanya, tapi menginginkan kemenangan itulah yang terpenting. Bagi kita Montabaru itu sangat penting, Pak. Kemudian sedikit nada pantun untuk Bapak-bapak. Lumba-lumba di dalam goa, lalu dibawa dekat bandara. Awali lomba dengan doa, moga-moga dapat juara. Amin. Bapak Ketua Tim, hadirin tamu undangan yang berbahagia, pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami, moga dapat kesan yang positif. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.